berjumpa kembali dengan Anton. Ini barang banyak banget di hadapan gue karena gue mau pergi touring ke Bali tepatnya di bulan puasa ini. Jadi mau nggak mau karena motornya udah agak lama, kayaknya sudah waktunya kita upgrade beberapa hal yang ada di motornya. Saya akan pergi pakai NMAX dan XMAX. Di video sebelumnya saya sudah upgrade shock breaker depan pakai upside down atau USD-nya milik RPD. Videonya ada di pojok atas kanan sini kalau kalian mau lihat review dan pemasangannya. Dari situ kita lari ke sektor pengereman karena mau touring nggak bisa ngerem kayaknya, ya ngerem sih bisa, andaikan kita pengereman bisa jauh lebih baik, kenapa enggak. Jadi pengereman kita mulai dari satu, cakram depannya udah mulai habis nih. Jadi pilihannya saya akan pakai TDR punya, dia floating disc type di sini. Lalu dari situ sektor rem itu bawaannya kan selangnya karet itu punya umur juga. Nah, karena motornya tahun 2015 udah cukup usang, 5 tahun 6 tahun ya, saya mau ganti selang rem pakai punyanya TDR, yaitu pakai black carbon punyanya TDR nih. Nah, jadi harusnya secara tekanan di dalam selang itu pun akan jauh lebih baik sehingga pengereman akan lebih pakem. Untuk membantu menekan minyak remnya, saya akan pakai seperti yang di XMAX saya. Ini adalah brake master pump punyanya RPD untuk bagian depan dan belakang. Kalau secara bentuk asik banget ya bentuknya, gaya banget. Lalu bisa ada setelannya, jadi untuk nge-setel levernya mau dekat mau jauh di sini ada. Ini kalau kalian mau lihat detail di saat saya pasang di XMAX juga ada videonya di pojok kanan atas ini. Berikutnya, sebelum ke box yang kecil ini ada yang namanya spion. Jadi spionnya udah agak pecah. Nah, ini RPD, bahannya aluminium, bagus punya, lalu dia biru nih. Biru seperti ini biasanya bukan karena biru-biru gayaan, cuman kalau di malam hari atau di siang hari kita kena sorot cahaya dari belakang, tidak menyilaukan mata kita. Jadi ini RPD, pada kiri dan kanan akan kita pasang sebagai alat bantu kita berkendara di perjalanan. Jadi kita ketahuan ada apa di belakang. Nah, berikutnya, karena motornya udah cukup tua dan saya belum pernah ganti aki, dan ini aki yang TDR keluarkan itu adalah lithium. Kalau teman-teman punya handphone kali ya, pasti semua pakai handphone. Teknologi zaman sekarang itu sudah pakai lithium. Kalau aki-aki yang sekarang ada itu disebutnya dengan aki MF. MF itu maintenance free, yang berarti tidak usah dirawat. Habis rusak ganti, meskipun bisa diakalin. Nah, lithium ini sebenarnya benar-benar yang disebut dengan aki kering karena tidak menggunakan cairan asam apapun seperti di aki-aki konvensional maupun yang MF yang dibawaan untuk di motor-motor kita. Ini motornya kecil, akinya kecil. Lalu juga kita bisa lihat di sini ada pencetannya untuk ngecek status charge-nya seperti apa. Selain kecil, crankingnya keren punya. Oke, ini semua barang kita langsung pasang di motor dengan bantuannya Mr. Sobari alias AKA Bob. Yang pertama akan diganti adalah selang rem. Dimulai dengan selang rem depan. Banjo yang menempel pada kaliper depan dibuka terlebih dahulu. Berikutnya adalah membuang minyak rem yang ada pada saluran rem depan. Bodi depan dan samping harus dibuka terlebih dahulu, seperti yang sudah dilakukan di segmen sebelum ini. Selang rem bagian belakang menjalur pada bodi samping bagian kanan. Oleh karena itu, bodi samping harus dibongkar. Selang rem black carbon dengan ujung berwarna kuning ini adalah yang akan dipasang di NMAX ini. Sebelum memasang selang rem, karena master rem yang akan diganti dengan merek RPD, master rem bawaan Yamaha pun dibongkar terlebih dahulu.
Setelah masa rem terpasang, baru dapat dipasang selang rem TDR pada masa rem depan dan belakang. Tentunya, sensor rem yang menggunakan sensor tekanan pun ikut dipasang pada masa rem. Selanjutnya adalah menyambungkan selang rem pada motor ABS. Setelah selang rem sudah terpasang pada motor ABS, selang rem baru disambungkan pada kaliper rem depan maupun yang belakang. Untuk memasang selang rem belakang cukup dengan mengikuti jalur selang rem bawaan pabrikan, yaitu melalui bagian kanan motor. Pastikan saat mengencangkan banjo pada kaliper rem terpasang ring tembaga pada kedua sisi banjo. Ring tembaga ini adalah seal untuk menjaga agar rem tidak terjadi kebocoran pada sambungan banjo. Langkah berikutnya adalah untuk mengisi minyak rem. Metode mengisi minyak rem sempat saya bahas dan kalian bisa tonton video detailnya di pojok kanan atas. Setelah selang rem beres, bagian bodi dapat dirakit ulang secara keseluruhan. Berikutnya akan dipasang disc brake TBR. Dapat dilihat bahwa disc brake bawaan sudah cukup parah keadaannya. Dimulai dengan membuka as roda depan dan melepas roda dari fork depan RPD upside down yang sudah terpasang pada motor ini. Buka 3 baut yang menahan disc brake depan. Lalu, tinggal melakukan pemasangan disc brake TDR yang baru. Pastikan baut-bautnya kencang dan memasang kembali roda pada fork RPD upside down-nya. Tentunya, pastikan as roda kencang. Next adalah bagian di bawah jok, yaitu mengganti aki. Aki lithium TDR ini dimensinya lebih kecil dari bawaan. Pastikan mengganjal aki baru agar tidak terbanting-banting dalam tempatnya. Bila mana memasang aki, pastikan memasang kutu positif terlebih dahulu, baru bagian masanya. Pastikan koneksi aki kencang untuk menghindari permasalahan di kelistrikan. Setelah beres, pastikan motor dapat di-starter dengan mudah. Ini NMAX-nya sudah jadi. Kita udah ganti rem depan belakang nih. Si RPD ini tuh bisa di style. Jadi kalau kita lihat dari posisinya dengan spion yang gue bilang kemarin ini yang biru ini, jadi nggak silau, asik banget kalau menurut gue sih ya, kiri dan kanan. Tinggal kita coba dulu. Oke. Semua udah terpasang tadi. Ini ada rem kiri dan kanan dari RPD. Selain dari itu, kita juga punya di bawah ada disc brake-nya baru yang dari TDR. Spionnya ini kiri dan kanan biru. Nah, biru ini kalau bisa teman-teman lihat itu, ini kalau nanti malam hari ada cahaya mantul dari mobil belakang, ini nggak silau ke mata kita, jadi lebih enak secara penglihatan. Fungsinya biru tuh itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah lihat di mobil-mobil Eropa, itu biasanya spionnya warna biru kayak begini. Fungsinya anti glare atau anti silau. Ini yang harus kita perhatikan berikutnya adalah rem. Nah, karena rem kita baru ganti. Rem RPD ini asiknya ini bisa di style ya.
Jadi kalau misalnya kadang-kadang tangan teman-teman tuh panjang, nggak pendek gitu, ini bisa buat nanti pas buat narik tuasnya, ini bisa diatur-atur, diputar di bagian depan sehingga bisa ngepas. Kalau gua sih megang itu pakai 2 jari kayak begini, jadi kalau kita pas tarik, jari kita yang 2 ini nggak ke jepit. Dan gue lebih seneng yang adjustable kayak gini karena posisi ngeremnya lebih nyaman, dan itu penting banget untuk menjadi sebuah karakter handling ya. Penting banget itu kalau kata gue. Aki juga udah diganti. Ini motor udah lama, memang udah kadang-kadang agak berat ya kalau starter ya. Nah ini kalau motor ini sekarang starternya dengan aki dari TDR yang lithium. Nah, akinya memang nggak besar, 7 ampere dengan lithium cekur. Berarti meskipun kecil, ringan, jos punya akinya. Nah kalau teman-teman balap kadang-kadang kan butuh aki yang lebih enteng, karena di balap itu yang namanya berat bobot kendaraan itu sangat berpengaruh. Di sini kalau pakai aki lithium TDR, kita benar-benar bisa menekan bobot total kendaraan. Cakram dari TDR ini floating. Nah, floating ini berarti dia ngambang di saat memang ada getaran, itu bisa di cancel atau bisa dihilangkan dengan si ring-ring floatingnya. Jadi overall di pengereman akan jauh lebih nyaman, lebih enak, nggak ada cerita getar-getar kalau kita misalnya kita lagi ngerem. Itu harus dijadikan sebuah pertimbangan teman-teman kalau ganti disc brake. Selain pakai yang ori, itu cari yang tipenya yang floating yang seperti gua pakai di NMAX ini. Khususnya ini yang gua pakai adalah yang merek TDR punya. Nah, gimana menurut teman-teman nih? Kalau gua sih sukanya setelannya kayak begini ya, dengan rem RPD yang atau rem apapun, khususnya kalau yang gua pakai RPD di mana itu adjustable secara tuasnya. Nah, selain dari itu gua suka dengan disc floating yang ada di sini. Bisa jadi sebuah pertimbangan buat teman-teman untuk saat kalian kalau ganti yang namanya piringan, karena bagian dari pengereman itu bukan hanya di kanvas remnya aja memang harus diganti secara berkala, namun juga disc brake-nya harus diganti secara berkala. Spionnya oke punya, penglihatan ke belakang oke. Selain dari itu gue suka ini karena warna biru dan aluminiumnya ini terlihat lebih kokoh dan cakep ganteng. Kalau teman-teman mau lihat barang-barang ini gue beli di mana, teman-teman bisa mampir, ada linknya di bawah, yaitu di www.oneteamstore.com. Kalian bisa pesan langsung di sana dan cek harganya di sana. Oke? Buat teman-teman yang udah selama ini nongkrong di channel saya, terima kasih kalian semua luar biasa. Dan buat teman-teman yang baru saja nongkrong di channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tombol loncengnya sebelah sini dipencet ting 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 agar teman-teman ternotifikasi bila mana ada konten-konten menarik lainnya. Minggu depan gue akan pergi ke Bali. Mudah-mudahan video bisa segera terbit buat teman-teman nikmati perjalanan gue ke Bali dan balik ke Bandung. Entah ada apa aja di sana. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Thank you.